Okay, good afternoon, 11th graders. Today is the asynchronous meeting for us. So for today, I will explain you about the materials on chapter 23 dot 3 ya, subchapter ketiga ya, the third subchapter. Oke, kita langsung saja karena waktunya terbatas. I will share my screen. And then please take a look to the explanation. Okay, for today's meeting, we will learn about the sex inheritance and sex linkage. What become the learning objectives, as you can see here. The first one, you have to be able to describe how sex is determined and describe what is meant by sex linkage and explain using genetic diagrams how sex link conditions are inherited. Oke, sebenarnya ini sudah kalian pelajari dan kita semua sudah tahu ya. When you are in junior high school ya, you have learned about these materials. Oke, ini untuk memperdalam saja. Oke, seperti yang kalian lihat ya, here you can read that humans have 23 pairs of chromosomes. Ya, kita punya 23 pasang kromosom. Dan 22 dari pasangan kromosom itu adalah identik. Mungkin kalian masih ingat, coba Ibu akan stop share. Masih ingat karyotipe yang Ibu pernah tunjukkan ke kalian? Ya. Ini mudah-mudahan sinyalnya. Oke, karyotipe kromosom. Ternyata cukup lama ya loadingnya. Baik, kalau gitu kita tutup saja ya. Oh, ini sudah muncul. Oke. Ya, nanti kalian silahkan browse ya tentang di sini. Ibu, I have shown you before ya, this one. Nanti keywordnya adalah karyotipe kromosom. Ya, nanti di karyotipe kromosom nanti kalian masuk ke bagian image ya di Google Image. Ya, di Google Image. Nanti kalian akan lihat manusia ya seperti yang Ibu pernah jelaskan ya, we have 23 pairs of chromosomes and 22 of these pairs ya have partners that are identical in appearance. Yang Ibu pernah bilang dipasangkan kromosom nomor 1 itu karena dia panjangnya misalnya sama, kromosom nomor 1 seperti ini, nah dia akan sama, identik. Ya, ini kromosom nomor 1, nanti kromosom nomor 2 seperti apa, terus sampai kromosom nomor 22, dia masih identik, misalnya seperti ini, ya dia berpasangan dengan kromosom homolognya. Oke, 23, 22 pasang identik. Ya, whether in a male or a female, baik di laki atau perempuan, dia sama. Ya, but the remaining pair are the sex chromosomes. Nah, this is what makes female and male different. Ya, in human females, the two sex chromosomes appear the same and are called as an X chromosomes. Kalian nanti lihat ya kromosom nomor 23 di karyotipe. Ya, untuk perempuan ya, for example, nah seperti ini. Misalnya dia kromosom X, dua-duanya kan, perempuan itu kan dilambangkan dengan XX. Seperti ini. While in the male, ya kalau male itu dia punya kromosom Y, yang satu itu pasangannya dia nggak identik. Misalnya yang satu lagi kecil. Nah, seperti itu ya. Nanti silakan kalian lihat. Oke, nah itu this is in female and this one is in a male. Okay. In the human male, now, as you can see here, in the human male, there is a single X chromosome. Ya, jadi kromosom X-nya itu hanya satu. Kalau ini kan di perempuan kan X dan X. Kalau di laki-laki yang male, ya, only a single X chromosome. Ya, and the second one is the smaller in size and shaped differently, called as an Y chromosome. Ya, kromosom Y. Ya, then however some species have system other than
XY male and XX female. Nanti ini mungkin akan ada babnya. Ya, jadi sistem penentuan jenis kelamin dengan sistem XX dan XY itu nggak di semua makhluk hidup. Ada makhluk hidup yang X0, XX, ya, ada yang XZ, XZ dan XX, ya, nanti itu akan ada babnya sendiri. Baik anak-anak, ya, jadi itulah penentuan jenis kelamin. Perempuan apabila dua-duanya both of the chromosomes in pairs 23 itu X, tapi untuk laki-laki ketika yang satu X dan yang satu Y. Ya, Ibu kira ini semua sudah paham. Lalu kita lihat how sex was inherited in humans. Ya, unlike other features of an organism, sex is determined by chromosomes. Ditentukan oleh kromosom rather than by genes. Ya, kenapa? Kalian bisa lihat tadi dengan kalian lihat aja di karyotipenya, oh ini kromosom nomor 23 bentuknya sama nih. Oh, ini pasti punyanya, ini karyotipe kromosom punya female. Tapi kalau nanti kalian lihat di kromosom nomor 23, yang satu panjang, lalu yang satu pasangannya kecil sendiri, kalian sudah bisa menentukan, oh that's a male, that a chromosome karyotype belongs to a male. Ya, that's itulah apa yang dimaksud dengan kalimat ini. Ya, sex is determined by chromosomes rather than by genes. Hanya dengan melihat kromosom kita sudah bedakan which one is male, which one is female. Ya, yang tadi sudah dijelaskan ini anak-anak ya. In humans, females have 2 X chromosomes, while males have 1 X chromosome and 1 Y chromosome. Ya, oke. Nah, kita bisa lihat ya, the inheritance of sex is shown in figure 1. Kalian bisa pelajari pewarisan jenis kelamin. Ya, kalau laki-laki male XY, ibu XX, berarti gametnya, lihat gamet yang terbentuk selalu harus kalian lingkari ya. Kalau yang parental itu nggak mesti dilingkari, tapi kalau when it comes to gametes, ya, the gametes, itu kalian harus lingkari, menunjukkan bahwa terjadi proses meiosis. Ingat chapter sebelumnya, the subchapter sebelumnya, ya, X dan Y, X dan X. Lalu dibikin diagram punetnya seperti ini, ya, kita sudah belajar. Taruh X dan X, gamet X dan X, gamet X dan Y punya ayah, yang ini punya ibu, lalu pasangkan X dengan X dipasangkan menjadi XX, X dengan X dipasangkan juga dengan XX, X dengan Y X yang di atas dipasangkan dengan Y jadi XY, X di bawah dipasangkan dengan Y menjadi XY. Maka the offspring phenotypes-nya adalah 50% male XY, ini kan 2XX ya, hasilnya kan 2XX berbanding 2XY kan. Tuh 1 2 XY 1 2. Berarti ini 50% male and then 50% female. Oke. Ya. Itu contoh pewarisan sifatnya ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini dia anak-anak ya, the scanning electron micrograph stem of human X. Nah, ini kromosom X kan panjang ya, tadi yang seperti Ibu contohkan, and Y chromosomes as found in a male. Nah, Y chromosomes itu kecil anak-anak ya. Nah, perbedaan bentuk ini itu akan mempengaruhi nanti di sini ya. The disease yang sex linkage ya, that link to the sex. Ya, for example, kalau di chapter kita ini adalah hemofilia. Yuk kita sama baca bersama-sama. Ini sebenarnya sudah kalian pelajari di SMP ya tentang hemofilia. Oke, kita lihat ya, any gene that is carried on either the X or the Y chromosome is said to be sex linked. Ya, jadi setiap gen yang yang dibawa oleh kromosom X atau kromosom Y itu berarti disebut sebagai sex link, yaitu kromosom yang terikat ya, dibawa oleh seks kromosom seks yaitu X dan Y. But however, the X chromosome is much longer than Y chromosome. Yeah, as you can see in figure 2. This means that for most of the length of the X chromosome, there is no equivalent homologous portion of the Y chromosome. Ya, karena panjangnya beda anak-anak, otomatis berarti gen yang dibawa nggak akan sama. Ya, nah perbedaan ukuran ini kalau kalian baca di sini anak-anak ya, itu nanti kalian lihat karena adanya perbedaan kromosom ini, maka
setiap those characteristic that are controlled by recessive allele, ya. Jadi setiap karakteristik yang dikontrol, setiap jenis kelainan yang dikontrol atau yang dibawa oleh alel resesif, kalau di laki-laki itu langsung muncul. Kenapa? Ya, karena seperti ini anak-anak. Kan ini jelas-jelas ya, kromosom Y-nya lebih besar, X lebih besar dibanding kromosom Y tuh. Seperti ini. Maka kalau ada penyakit ya yang dia dibawa, contoh hemofilia. Hemofilia ini kan terpaut kromosom penyakit yang terpaut kromosom seks, tapi dia kan dibawa oleh gen resesif. Ya kan? Nah, ini resesif alel kan? Resesif alel and then dia sex linkage. Nah, kalian sekarang lihat, kalau dia dibawa oleh resesif berarti kita akan jadi penderita kalau kita memiliki H kecil. Ya kan, kalau kita punya H kecil itu 2. Nah, sekarang kalian lihat di laki-laki di sini. Seandainya si perempuan di kromosom X itu dia alelnya adalah H kecil. Sementara tadi dibilang kan, karena pasangan nomor 23, kromosom 23 di laki-laki itu dia nggak panjangnya nggak sama, berarti ada alel yang dimiliki di X tapi nggak dimiliki di Y. Salah satunya adalah hemofilia ini. Kelainan pada hemofili. Ya. Alel untuk pembentuk protein darah itu adanya di kromosom X, maka Y nggak punya. Maka ketika kromosom X itu adanya H kecil, kromosom Y nggak punya penetralnya. Kan dia dibawa oleh alel resesif. Maka kalau dia alelnya dominan, kalau dominan alel, otomatis dia tidak penderita kan? Iya kan kalau H besar. Jadi ketika kromosom X-nya bawa H kecil, otomatis Y, dia langsung otomatis menjadi X H kecil Y, langsung jadi penderita. Nah, inilah anak-anak, akibat dari bentuk kromosom yang tidak homolog. Nih. Sehingga gen-gen yang ada di X, kalau seandainya gen itu membawa sifat abnormalitas atau anomali penyimpangan, dan Y tidak punya penetralnya, dalam artian Y tidak punya pasangan alelnya. Dalam artian kalau Y punya gen H besar, kan enak. Kalau X-nya H kecil, Y-nya punya H besar, misal kalau seandainya mereka homolog, besar dan bentuknya sama. Jadi kan X H kecil, Y H besar. Berarti ini kan bukan penderita karena ada H besar. Tapi berhubung kromosom nomor 23 di laki-laki bentuknya berbeda, sehingga jenis gen-gen yang dibawa pun berbeda. Kalau ada gen yang membawa sifat anomali seperti hemofilia, maka H hanya terima nasib, kromosom Y terima nasib saja. Ya, itulah kenapa setiap laki-laki yang ibunya, ya, berarti kan si laki-laki akan menjadi penderita ketika papahnya menikah dengan perempuan, kalau enggak yang penderita atau karier. Ya, anak-anak ya. Itu kalau kalian baca di sini, ini kalian nanti bisa baca di sini penjelasannya. Ya. Nah, ini Ibu mungkin akan menjelaskan di sini nih, cek paragraf yang ini. Kalian silakan nanti baca sendiri ya yang 2 paragraf di atas. Tapi sebenarnya ini Ibu sudah menjelaskan tadi pakai bahasa Indonesiain bahasa. This is the English version-nya. Lihat. Salah satu kelainan hemofilia itu ini nih. The individual being unable to produce a protein that is required in the clotting process. That's why kalau the hemophilic person itu dia ada gangguan ya dalam proses pembekuan darah. Ya, silakan kalian nanti browse. Jadi harusnya ada prosesnya kan protombin, trombin dengan bantuan vitamin K, tapi dia ada protein yang kurang. Ya, nah, jadi cara penyembuhannya ya dengan mengekstraksi jenis protein ini nih yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah, diekstraksi dari orang-orang normal. Serumnya itu nanti disuntikan ke penderita hemofili. Serum itu mengandung protein pembekuan darah itu yang tidak dimiliki oleh penderita hemofilia. Ya, nah kalian lihat di sini aturannya ya. Note that the alleles are shown in the usual way. Ya, huruf besar.
ya, that's for dominant allele, ya, jadi yang bisa memproduksi protein untuk pembekuan darah, and the small letter, that's for the recessive allele, for the non-production of clotting protein. Jadi when someone have a recessive allele or small h, small letter ini ya, berarti dia pasti udah abnormal. Ya, remember, however, as they are linked to the X chromosome, they are not shown separately. Karena dia terpaut kromosom X, jadi kalian harus menuliskannya selalu seperti ini anak-anak ya. Nih, nggak boleh terpisah, tetap terpaut kromosom X, bikin X-nya, lalu lihat alelnya H kecil, atau ini bikin X-nya, kromosom X, dia bawa apa? Alel H besar, maka harus seperti ini ya, nggak bisa ditulis terpisah. Ya, always attach to the X chromosome. Ya, nah, karena tadi dia antara X dan Y bentuknya tidak homolog, jadi there is no equivalent allele on the Y chromosome. Jadi nggak ada pasangannya di Y yang tadi Bu Vina bilang. Ya udah, Y mah terima nasib. Kalau X-nya bawa H kecil ya otomatis laki-laki akan jadi penderita. Karena dia nggak punya penetralnya. Dia nggak punya gen untuk pembentukan protein ini. Jadi benar-benar bergantung pada kromosom X-nya. Ya, nah ini contoh pewarisannya bisa kalian lihat ya nak ya di figure 3. Ya, as you can see here, anak-anak ya. Nih, H besar ya, the allele for production of clotting protein. This is the normal person. Ya, this is the abnormal one. Ya, one. Ya, seperti biasa, parental fenotipnya yang bisa dilihat yaitu carrier female, normal male, and then parental genotipnya, ingat genotip selalu dilambangkan dengan huruf seperti ini ya, genotip ya, XH besar, XH kecil, XH besar, Y. Kalau XH besar nih karier ya, H besar, H kecil, heterozigot, ini karier. Karier itu pembawa. Pembawa ini kalau di tampilan normal, kalian lihat, Bu Vina misalnya pembawa hemofilia, normal. Karena hanya pembawa, bukan penderita. Ya, jadi kalau kalian lihat di luar, karier orang-orang karier itu normal, as a normal person. We can say that they are the normal person. Nah, ini normal male ya, karena dia X-nya itu bawa H besar. Jadi bisa memproduksi protein untuk pembekuan darah. Ingat, penentuan gamet harus dilingkari, menandakan terjadinya proses meiosis. XH besar, XH kecil, yang laki-laki XH besar, Y. Lalu bikin diagram punetnya, ya, the punet square. Ya, ini Ibu lupa penulisan nama punetnya ya. Nah, ini seperti biasa ya, this is for female-nya, ibunya, ya gametnya apa? XH besar, XH kecil, and then untuk ayahnya gametnya XH besar nih jantan, ya XH besar Y. Seperti biasa XH besar disilangkan menjadi XH besar, XH kecil, XH besar, jadi XH kecil, XH besar, XH kecil, dan seterusnya. Ya, ini XH besar Y, XH besar Y, XH kecil Y, XH kecil Y. Dan ini fenotip dari keturunannya, the offspring phenotypes. Ini fenotipnya anak-anak ya, this one as a phenotypes, and this one as the genotypes-nya ya, the offspring genotypes. Ya, genotip kan melambangkan apa? Jenis-jenis gamet yang dikandungnya. Oke, 25% female, 25% female berarti yang normal female this one ya 25%, and then 25% karier. Nah, dari pas kebetulan dia porsinya seperempat. Ya, kita lihat hintnya. Remember that males have a Y chromosome, and this could only have come from their fathers. Ya, their X chromosome must therefore have comes from their mothers. Jadi laki-laki itu bisa menderita tergantung dari mamahnya. Ya, sometimes people think that the X chromosome passes from father to son. No, if this were so, the mother must have provided the son's Y chromosome. No, ya. Jangan, ini mah ibu yakin deh, udah nggak ada deh yang salah paham bahwa masa Y dibawa oleh ibunya. Ya, oke. Nah,
Ini tadi sudah ya, ini kalian tinggal baca, ini sudah dijelaskan. Ya, kalian baca sendiri. Ya. Nah, ini kita lihat. Ini lihat di figur 4. Nah, kita lihat ini ya, pembahasan figur 4. As males pass the Y chromosome on to their sons, they cannot pass hemophilia to them. However, they can pass the recessive allele via X chromosome. Nah, tadi lanjutan yang di atas nih. Ya, lanjutan yang atas ini kan di sini ada hemophilic male. Ya, di atas ini kan ada hemophilic male ya, anak-anak this one. Nah, hemophilic male ini dia bisa warisin nanti ke anaknya. Ya, nah ini contohnya nih, contoh penyilangannya. Tergantung kalau dia nikah sama perempuan karier, ini kan di sini normal ini normal female. Kalau dia normal berarti kan ketemunya sama H besar semua. Maka semua ya otomatis tidak ada penderita nih anak-anak kalau nanti kalian lihat ya. Tapi kalau dia menikah dengan karier female, silakan kalian buat nanti nih. Karier female, berarti kan XH besar, XH kecil. Ini kan karier female. And then menikah with hemophilic male, XH kecil Y. Bikin diagram punetnya. Ya, gametnya berarti XH besar, XH kecil. Ini XH kecil, Y. Ya, kita bikin diagram punetnya. Kita buat XH besar, XH kecil mama. Ya, ini untuk ayah, XH kecil Y. Nih, akan ada penderita, lihat XH kecil, anaknya, anak perempuan penderita. Tuh lihat ini XH kecil Y, anak laki-laki menderita. Ya, kalau di sini kebetulan mereka normal-normal. Itu kalau laki-laki penderita nikah sama perempuan karier. Makanya kalau laki-laki penderita hemofili dia harus cari pasangan yang normal. Supaya anak-anaknya lihat tuh, at least kalau punya anak perempuan jadi karier kan juga normal. Tapi kalau jadi laki-laki dia normal, sehat. Seperti itu anak-anak ya. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Kita bisa melihat keturunan kita di atas untuk mengurangi agar di bawah tidak menghasilkan keturunan yang hemofilia ya. Jadi kita lihat pedigrinya yang tadi main seperti ini anak-anak. Ya, kalau kita udah hemofili kita lihat. Berarti kita kalau kita perempuan hemofilia ya kalian lihat-lihat aja nih. Perempuan hemofilia ya udah deh cari aja laki-laki yang gak hemofili. Nah, ini anak-anak yang biasanya di soal-soal tentang hemofilia itu ada soal untuk the pedigree chart. Nah, ini lambang yang disepakati. Ya, one usual way to trace the inheritance of sex-linked characteristics such as hemophilia to use the pedigree chart. Ya, as you can see in figure 5. Nah, di sini a male represented by a square and then a female by a circle. Nah, the shading within either shape indicates the presence of a characteristic such as hemophilia. Jadi kalau yang shading nih, yang berbayang-bayang, berarti ini semua menderita hemophilia ya. Dia bawa karakter hemofili. But with a dot within a circle signifies a woman with a normal phenotype but carries defective allele. Berarti kalau yang dot ini karier. Perempuan pembawa. Ya, kalau sudah seperti ini berarti dia hemofilia. Ya. Hemophilic woman. Nah, ini anak-anak nanti biasanya soal-soal seperti ini. Ya. Nah, sekarang tugas kalian di pertemuan hari ini ya adalah kalian kerjakan soal yang ada di halaman selanjutnya. Ya. A right of royal disease, tapi kalian tulis caranya. Apa alasannya? Seperti apa? Kenapa jawabannya itu? Ya, nah hasil pekerjaan kalian itu semua kalian fotokan, kirim ke WhatsApp-nya Bu Vina. Oke, ya, and then summary question juga kalian kerjakan. Atau di Schola, nanti Ibu akan post di Schola ya setelah ini. Oke anak-anak, I hope that you can understand our today's topic. Ya, apabila ada yang belum kalian mengerti, kalian bisa tanyakan di pertemuan selanjutnya. Sampai bertemu, God bless you all.